Panas banget. Tapi kan katanya kalau misalnya niup makanan atau minuman itu nggak boleh ya kalau dari agama. Emang kalau dari segi kesehatannya kenapa sih? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, untuk Kamis Medis spesial Ramadan kali ini, saya mau bahas nih tentang kenapa sih sebetulnya kita nggak boleh niup makanan atau minuman yang panas. Kenapa ya gitu kan? Kalau dari segi agamanya kan, kalau dari anjuran Nabi itu tidak diperbolehkan ya. Berdasarkan hadis memang tidak diperbolehkan nih untuk meniup makanan atau minuman yang panas. Nah, sebetulnya kalau dari segi kesehatannya kenapa sih? Simak terus video ini sampai habis. Yang pertama adalah ini bisa menjadi transfer mikroorganisme atau bakteri ya teman-teman. Jadi saat teman-teman tiup itu ada studi yang melihat bahwa mikroorganisme lebih banyak di makanan yang ditiup dibandingkan makanan yang tidak ditiup. Nah, ini kan akan jadi dampak buruk ya, apalagi kalau si makanan ini bukan buat teman-teman sendiri tapi untuk orang lain. Jadi kan teman-teman secara nggak langsung menyebarkan kuman atau bakteri nih ke makanan tersebut yang nanti bisa dikonsumsi orang lain. Nah, yang kedua teman-teman, saat teman-teman niup makanan atau minuman yang panas, makanan dan minuman yang panas itu sebetulnya menghasilkan uap air atau H2O. Sedangkan saat kita tiup makanan itu kan, kita kan sebetulnya kalau biologi dasarnya itu adalah kita menghirup udara, oksigen, dan mengeluarkan CO2, ya kan? Nah, saat kita tiup nih, yang keluar tuh bukannya oksigen tapi CO2. Saat CO2 ini dia masuk nih ke makanan, kan tadi di makanan ada H2O ya teman-teman. Kalau reaksi kimianya itu dia menjadi H2CO3 atau asam karbonat teman-teman. Nah, si karbonat ini sendiri sebetulnya akan mengganggu pH kita karena kan ada reaksi keseimbangan asam basa. Mungkin kalau teman-teman yang masih fresh nih atau teman-teman yang jago banget kimianya itu pasti tahu nih tentang reaksi keseimbangan asam basa, dimana sebetulnya akan mempengaruhi pH tubuh juga nih salah satunya. Kalau si pH tubuhnya terganggu, itu akan menyebabkan beberapa gejala teman-teman. Nah kan, jadi dari si makanan yang ditiup itu ternyata efeknya ada ke gejala fisik juga. Apa sih gejalanya? Jadi gejalanya itu bisa sakit kepala, mual, kebingungan. Nah kan, ini tuh jadinya akan menjadi dampak buruk nih buat teman-teman. Jadi kalau bisa makanan itu ditunggu ya, tidak ditiup saat panas. Terus gimana sih dok kalau misalnya udah terlanjur nih, kan makanannya panas, terus kayak, duh aku lapar, terus mesti makan atau minum gitu kan, tapi makanan dan minumannya panas, apa sih yang mesti dilakuin? Kan katanya nggak boleh ditiup. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa tips ini. Coba teman-teman sisihkan ke wadah yang lebih kecil. Jadi misalnya tadinya dia di panci, terus teman-teman pindahin ke wadah yang lebih kecil. Terus yang kedua, misalnya kalau dia daging nih, teman-teman bisa potong menjadi potong-potongan yang lebih kecil, jadi biar dia bisa lebih cepat dingin. Terus yang ketiga, teman-teman bisa aduk-aduk nih makanannya. Kalau misalnya kayak bubur, mungkin teman-teman bisa aduk. Tapi kan aku bukan tim bubur diaduk dok, waduh gimana ya. Nah, teman-teman bisa menunggu pakai di kipas-kipas kayak kipas sate tuh. Nah, itu bisa juga dijadikan alternatif. Atau yang keempat, pindahkan ke area yang lebih sejuk, misalnya ke lemari makanan. Nah, itu juga bisa ya dijadikan alternatif. Terus juga bisa menggunakan oven khusus. Ada beberapa oven yang dia bisa mendinginkan si makanan, jadi bisa dijadikan juga alternatif untuk pendinginan makanan selain metode tiup-tiupan. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Bye bye.